Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga, ya, di kajian duha pada program I'tikaf ini. Sebelumnya kita sudah membahas surat Al-Waqi'ah dan surat As-Saff, dan hari ini akan kita lanjutkan dengan surat Al-Kahfi yang fokus pembahasannya adalah tentang kisah Ashabul Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 26, insyaallah, yang akan terus berlanjut hingga akhir acara kita di I'tikaf ini. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dan juga kita bisa mengambil pelajarannya, ya, karena yang diharapkan adalah ketika kalian sudah mempelajari ini semua, ya, kalian hafalkan, kalian kuasai, berusaha untuk diamalkan, dan ini juga bagian dari jihad, maka selanjutnya kalian sampaikan kembali kepada yang lain, ya, kalian dakwahkan kembali kepada yang lain, kepada teman-teman kalian. Ya, kalian bentuk lagi kajian-kajian seperti ini, kalian sampaikan tema ini, karena ini sangat penting sekali, khususnya untuk anak-anak muda. Jadi dakwah kita itu, kalau kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fath ayat terakhir, ya, yang menggambarkan bagaimana dakwah Rasulullah SAW, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Terus zalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syata'u, seperti satu tanaman yang melahirkan tunas. Jadi kalian yang ada di sini hadir ketika kajian ini dalam i'tikaf, kalian adalah tanaman-tanaman, ya, yang mana tanaman itu harus melahirkan tunas. Ya, akhraja syat'ahu fa'azaruhu. Ya, tunas yang lahir itu akan menguatkan dan menambah besar. Fastagradu fastawa ala suqi liyuzibu jurra, sehingga menyenangkan para penanam. Saya di sini sedang menanam, kalian adalah tanaman. Maka kalian sebagai tanaman harus melahirkan tunas yang baru supaya semakin banyak. Diharapkan nanti setiap satu dari antara kalian itu melahirkan murid lagi. Ya, melahirkan murid. Nanti murid antum melahirkan murid lagi terus. Bercabang semakin banyak, maka itu akan menyenangkan para penanam, akan menyenangkan bangga. Ya, menjadi senang. Karena keberhasilan bagi seorang pendai adalah ketika banyak umatnya yang berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyenangkan. Rasulullah SAW ketika di akhir ayat, beliau sangat senang melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Itu keberhasilan. Nah, maka harus disebarkan lagi, ya. Kajian ini harus kalian sebarkan lagi kepada yang lain. Melahirkan tunas. Ya, sehingga dakwah itu seperti itu. Ya, jangan sampai berhenti di sini. Murid harus melahirkan, menjadi guru melahirkan murid lagi terus begitu. Ya, tunas baru. Jangan sampai justru tanamannya menjadi kering mati. Ya, tapi harus terus subur, insyaallah, ya. Nah, surat Al-Kahfi ini diturunkan di Mekah, pada periode Mekah, ya. Jadi dia termasuk Makkiyah. Ya, yaitu diturunkannya pada saat ujian yang dihadapi atau fitnah, ya. Fitnah itu adalah ujian yang berat. Yang disebut fitnah itu ujian berat, bukan kalau bahasa Indonesia kadang-kadang diartikan fitnah itu memfitnah, gitu kan, menuduh. Padahal dalam bahasa Arab kata fitnah bukan artinya menuduh. Ya, cobaan yang berat. Fitnah itu cobaan yang berat. Kalau menuduh bukan fitnah, tuhmah bahasa Arabnya. Makanya ketika dikatakan al fitnatu asyaddu minal qatl,
Itu bukan ada orang menuduh ya al-fitnah itu asyaddu minal qatlih. Bukan itu, salah lagi penempatan ayat. Ya, jadi sekarang kita itu masih banyak ayat-ayat yang perlu diluruskan. Ya, kemarin kaburu maktar udah kita luruskan. Ya, sekarang al-fitnah. Jadi masih ada ketika ada orang menuduh dikatakan, "Oh, fitnah itu asyaddu minal qatlih." Enggak tepat. Fitnah di situ maksudnya ujian berat yang dihadapi oleh orang-orang mukmin. Itu lebih berat daripada pembunuhan. Ya, yaitu kan ketika pasukan Abdullah bin Jahsy dikirim oleh Rasulullah SAW ke Nakhlah, ya kan? Besoknya itu udah masuk bulan Haram, bulan Rajab sudah masuk. Dia padahal tidak disuruh oleh Rasul untuk menyerang, untuk berperang, tapi ketika bermusyawarah dengan pasukannya, akhirnya dia bersama pasukannya itu malah memerangi sampai ada yang terbunuh, bahkan 2 orang ditawan. Nah, orang-orang kafir mengolok-olok Muhammad bulan-bulan yang diharamkan perang malah berperang, menodai. Ya, jadi mereka melecehkan orang-orang kafir. Maka turunlah ayat itu, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir berupa fitnah terhadap orang beriman itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang beriman terhadap mereka. Maka al-fitnah itu asyaddu minal qatlih, itu maksudnya. Ya, jadi fitnah di situ bukan menuduh. Jadi orang beriman kan disiksa gitu ya, itu fitnah. Fitnah yang besar yang dihadapi. Nah, pada saat itu memuncak fitnah yang dihadapi oleh orang-orang beriman. Ya, yaitu ketika tahun berapa? Memuncaknya itu. Tahun berapa? Pokoknya ini sebelum hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahun berapa? Tahun ke-5. Ya, jadi tahun ke-4. Tahun ke-4 itu sudah memuncak penyiksaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena sejak 3 tahun sebelumnya kan baru sembunyi-sembunyi dakwah Rasul. Baru setelah itu terang-terangan. Nah, ketika terang-terangan itulah mulai orang-orang kafir melakukan penyiksaan yang luar biasa. Ya, sampai syahid pertama itu dari keluarga Yasir, yaitu ibunya Ammar, itu Sumayyah namanya, disusul dengan ayahnya Yasir. Ya, sampai ada Bilal disiksa, banyak para hamba sahaya yang masuk Islam disiksa ya habis-habisan. Bahkan para sahabat sekalipun sama. Ya, Abu Bakar juga sama, dipukuli sampai pingsan. Rasul juga sama, disakiti oleh mereka. Ya, gitu. Nah, ketika fitnah sedang memuncak ini, turunlah surat Al-Kahfi sebagai petunjuk. Nah, kita pun sama sekarang sedang berada di tengah-tengah fitnah di zaman ini. Ya, fitnah itu bisa yang berupa ke penderitaan, bisa juga yang berupa kesenangan. Lina buluakum bil khairi wasyarri fitnah, kata Allah. Kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan dua-duanya menjadi fitnah, sebagai fitnah. Ya, kita lihat fitnah-fitnah yang ada di sekeliling kita. Ya, dari mulai kemaksiatan ada di mana-mana. Perempuan yang menampakkan auratnya ada di mana-mana. Kita keluar ke jalan, ya, perempuan tidak beraurat, tidak menutup aurat. Ya, di rumah dalam keadaan tertutup sekalipun kita bisa melihat ya perempuan yang menampakkan aurat di televisi. Apalagi yang punya internet, di internet sangat bebas sekali bisa melihat apapun di seluruh dunia. Iya kan? Gitu. Datang ke sekolah ada maksiat di sana, ada yang pacaran, ya ada yang macam-macam di jalan dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak sekali fitnah yang kita hadapi. Cuman untungnya kita di Indonesia, alhamdulillah, fitnah kita tidak sampai kepada dilarangnya ibadah. Kita sholat masih aman, tahu masih aman. Sedangkan di belahan bumi yang lain, seperti yang sudah kita saksikan kemarin, ya di Suriah, itu fitnah mereka lebih besar daripada kita. Kita alhamdulillah masih bisa melaksanakan i'tikaf pengajian seperti ini secara aman.
Mungkin di tempat lain udah nggak bisa ini ditangkap, ya, gitu. Di Rohingya, Myanmar juga dipaksa, ya, untuk tidak puasa, dilarang berpuasa. Orang dilarang untuk mengenakan jilbab. Banyak sekali pelarangan-pelarangan dan itu merupakan fitnah bagi orang-orang beriman. Maka ketika fitnah itu terjadi, surat Al-Kahfi ini memberikan petunjuk kepada kita agar bisa terhindar dari fitnah itu. Bagaimana caranya supaya terhindar dari fitnah itu? Maka di sana diberikan pelajaran yang besar dengan adanya kisah Ashabul Kahfi. Ya, orang-orang yang lari dari fitnah, yang menghindari fitnah untuk menggenggam iman sekuat-kuatnya. Ya, yang akhirnya Allah memberikan pertolongan. Nah, Rasulullah SAW pun mengamalkan petunjuk ini, yaitu apa? Menyuruh kepada orang-orang beriman untuk berhijrah ke Habasyah. Karena sudah sangat, tapi tidak semua sahabat, ada yang masih bertahan. Termasuk Bilal. Ketika Bilal, kenapa kau nggak pergi ke sana? Padahal kan kau di sana itu negerimu, ya kan? Bilal itu kan orang Habasyah. Dia tidak mau untuk justru nanti dia malah senang-senang di sana, ya, sedangkan Rasulullah di Mekah menghadapi penderitaan, tidak mau. Jadi tidak mau dia enak-enak sendiri di sana, sedangkan Rasul mengalami penderitaan. Akhirnya dia memilih untuk tetap bersama dengan Rasul SAW. Makanya Bilal itu selalu menyertai Rasul, ya, sebagai muazin, ya, gitu ya. Sehingga ketika Rasul tidak ada, Bilal sangat kehilangan dan tidak lagi mampu untuk azan. Kenapa? Karena ketika sampai kepada kalimat asyhadu anna Muhammadan, nangis, nggak bisa menyelesaikan azannya karena teringat kepada Rasulullah. Ya, maka disuruhlah hijrah ke Habasyah. Ya, pertama kali ada dua kali pengiriman hijrah ke Habasyah. Nah, itu dalam rangka untuk menyelamatkan iman mereka, sekaligus juga ketika nanti tiba di Habasyah, sekaligus berdakwah di sana. Ya, yang pada akhirnya nanti raja Habasyahnya menjadi masuk Islam. Raja Najasyi, Ashamah namanya. Ya. Nah, ini juga penting bagi kita di tengah-tengah fitnah yang kita hadapi, maka kita perlu belajar. Petunjuk ini kita amalkan di tengah-tengah fitnah, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bisa menghayati surat Al-Kahfi ini, ya, bahkan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dia akan bisa terhindar dari fitnah. Bahkan fitnah yang paling besar di antara seluruh fitnah. Kata Rasulullah SAW, semua fitnah yang terjadi di dunia ini akan mengarah kepada satu fitnah besar, yaitu fitnah Dajjal. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang dapat, kalau bahasa hadisnya man hafizul. Ya, nah hafizul di situ bukan hanya hafal, tapi dia bisa menjaga untuk selalu mengingat ayat itu, ya, memahaminya dan juga bisa menjaga pengamalannya. Ya, siapa yang bisa menjaga 10 ayat di awal surat Al-Kahfi dalam riwayat Muslim dari akhir surat Al-Kahfi, ya, maka ia terjaga dari fitnah Dajjal. Ya. Nah, kita beruntung kita bisa menghafal sekarang supaya bisa terhindar dari fitnah. Ya, sekalian aja semua, bukan hanya 10 awal ayat dan 10 akhir. Sekalian semua surat Al-Kahfi. Ya. Gitu. Coba direnungkan, karena kalau kita mengikuti petunjuknya, ya pasti bisa menghindari fitnah. Nah, kenapa fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar? Kalian tahu nggak bagaimana fitnahnya Dajjal? Dia Dajjal itu, ya, orang yang ketemu dengan dia itu kebanyakan bisa bisa terbawa oleh dia, bisa tergoda. Karena pertama dia akan mengaku sebagai nabi, ya, kemudian mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Padahal dia baru cuma 40 hari di bumi ini keluarnya. Walaupun
Dia sudah ada, sekarang juga masih sudah ada, cuman belum keluar. Ya, karena ada riwayat kan waktu Rasulullah ketika itu ada Tamim Ad-Dari yang tadinya Kristen masuk Islam, dia pernah terdampar di sebuah pulau bersama temannya 30 orang ketika naik perahu terdampar di sebuah pulau. Ya, asing pulau itu di mana? Ya, karena terombang-ambing terbawa oleh ombak. Ya, sampai nanti dia di sana bertemu dengan binatang yang al-jassasah, ya, yang bulu semua itu dia tidak mengenal itu, sehingga dia bisa bicara. Lalu dia dibawa oleh dia itu kepada orang yang tinggi besar, sedang dirantai, ya, sedang diikat. Baru dia menanyakan, ya, apakah sudah apa yang sekarang dilakukan oleh Muhammad. Nah, dia penasaran ketika mendengarkan itu, akhirnya akhirnya masuk Islam. Kata Rasulullah, itu adalah Dajjal. Jadi Dajjal sudah ada sampai sekarang pun, cuman belum diizinkan untuk keluar. Nanti pada saat keluar akan mengelilingi seluruh bumi ini, ya, kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena ketika mau masuk ke Mekah dan Madinah, itu ada malaikat yang menjaga, tidak bisa masuk. Bahkan di Madinah aja dia hanya di perbatasan, ketika dia berdiri di balik Gunung Uhud, perbatasan sama dia, dan mengatakan, ya, ini adalah hada qasrun abyad, hada masjidu Ahmad. Kata Dajjal, ini istananya Muhammad. Istana, dia katakan istana yang putih. Istana yang putih inilah masjidnya Nabi Muhammad. Ya. Padahal ketika Rasul menyebutkan hadis itu, Masjid Nabawi belum seperti istana. Kecil. Masjid Nabawi masih kecil, tidak bukan istana. Apalagi putih. Tapi sekarang antum lihat bagaimana bentuk Masjid Nabawi. Putih seperti istana kan? Nah, berarti ini masjid ini yang sudah siap menantikan nanti Dajjal itu. Yang dikatakan oleh Dajjal, yang ditunjuk oleh Dajjal kepada para pengikutnya itu sudah ada masjidnya. Masjid Nabawinya sudah jadi seperti istana, seperti yang dikatakan oleh Dajjal. Berarti tinggal datang aja Dajjal nanti. Nunggu waktu. Dia akan berkeliling, ya, ke seluruh dunia, membawa surga dan neraka. Makanya orang nanti akan percaya kepada dia, ya, menjadi pengikutnya. Padahal surganya dia itu neraka Allah, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Ya. Tapi kalau kata Rasul dikasih tahu cirinya Dajjal itu pecak matanya. Ya, buta, di sebelah kanannya itu buta, menyembul seperti anggur. Di tengahnya tertulis kafir. Ya, kafir. Bagi orang beriman bakal tahu, walaupun dia bisa baca atau tidak, dia akan tahu, kata Rasulullah. Jadi orang beriman. Kalau orang kafir walaupun pintar baca tetap nggak bisa. Ya, pintar baca, pintar bahasa Arab, tapi nggak akan kelihatan. Ini hanya kelihatan oleh orang beriman saja. Dia tahu bahwa itu Dajjal. Dia bisa menurunkan hujan, kata dia hujan. Ya, bisa menghidupkan orang mati. Dia punya keajaiban yang diberikan Allah, makanya disebut sebagai fitnah yang paling besar. Sehingga banyak orang yang percaya kepada dia. Ya, sampailah nanti Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam, ya, yang sudah lama diangkat oleh Allah ke langit. Sudah lama sekali. Nah, baru nanti di akhir zaman diturunkan. Tugasnya adalah untuk membunuh Dajjal. Jika nanti perang besar terjadi, ya kan? Nah itu ya, pembahasan itu sangat panjang, nanti di pembahasan lain kalau itu nggak cukup nanti waktunya. Nah, sebab turunnya surat Al-Kahfi ini adalah menjadi jawaban ketika ada orang-orang Quraisy yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia disuruh oleh orang Yahudi. Jadi orang kafir Quraisy itu datang kepada orang Yahudi minta bantuan. Bagaimana nih caranya?
Apa yang perlu kita tanyakan kepada Nabi Muhammad? Kata orang Yahudi itu, tanyakan 3 hal kepada dia. Kalau memang dia bisa menjawab, pasti dia seorang nabi. Tapi kalau tidak bisa menjawab, berarti bukan nabi. Ngetes kepada Nabi Muhammad. Ya, itu nanti pembahasan yang tadi silakan dibaca ya, itu lain kali. Nah, 3 hal itu apa? 1, tanyakan kepada orang-orang muda yang apa namanya, yang hilang gitu. Para pemuda itu hilang di masa silam, yang meninggalkan kaumnya. Yang siapa mereka? Apa yang mereka alami? Ya, sesungguhnya kisah mereka itu menakjubkan, kata orang-orang Yahudi itu. Yang kedua, tanyakan tentang seorang lelaki yang melanglang buana sampai ke belahan timur dan barat. Siapa itu? Dzulqarnain. Baru yang ketiga, tanyakan tentang roh. Apa itu roh? 3 pertanyaan itu disuruh untuk tanyakan. Kalau memang dia bisa menjawab, ya maka dia seorang nabi. Nah, ketika Nabi Muhammad ditanya seperti itu oleh orang-orang kafir Quraisy, dia menjawab, saya akan ceritakan jawaban dari pertanyaan kalian itu besok, tanpa menyebutkan kata insya Allah. Nah, ini sebuah kesalahan. Saya akan menyebutkannya besok. Saya akan lakukan besok. Pas besoknya belum ada jawaban, belum diturunkan wahyu oleh Allah. Besoknya lagi belum juga ada juga, sampai orang-orang kafir mengolok-olok, wah mana katanya Muhammad mau ngasih jawaban besok, udah berapa kali besok. Ya, ini sebagai pelajaran, teguran. Maka sampai 15 hari, setengah bulan, ya, sampai 15 hari belum turun, sampai Rasul sedih, diolok-olok oleh orang-orang kafir. Tapi akhirnya kemudian Allah menurunkan surat Al-Kahfi yang di sana terdapat jawaban dari pertanyaan mereka, yaitu menjawab tentang kisah Ashabul Kahfi dan juga menjawab kisah tentang Dzulqarnain. Tapi kalau yang roh itu jawabannya ada di surat Al-Isra ayat 85. Sekaligus sebagai teguran kepada Rasul, jangan kau katakan wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan kau katakan terhadap sesuatu bahwa aku akan melakukannya besok, illa ayasya Allah, kecuali katakanlah insya Allah. Itu wajib. Ya, kita katakan insya Allah. Jangan kita menganggap bahwa diri kita mampu melakukannya besok, padahal itu atas izin Allah. Maka ucapkan insya Allah. Termasuk juga nanti ada Ya'juj dan Ma'juj ya di surat Al-Kahfi itu. Ya. Nah, Ya'juj dan Ma'juj juga mereka kan tidak bisa menembus benteng yang sudah dibuat oleh Dzulqarnain, yang dituangkan besi dari besi lalu dituangkan timah untuk mengecornya. Walaupun Ya'juj dan Ma'juj itu kan bangsa yang perusak, yang namanya perusak apa-apa kan bisa dirusak. Ini tembok kuat tapi bisa dirusak, berarti kuat. Ya'juj dan Ma'juj kan perusak, yufsiduna fil ardi, mereka merusak segala yang ada di bumi ini, sehingga mereka itu orangnya kuat-kuat. Tapi walaupun mereka kuat, Ya'juj dan Ma'juj kan bangsa yang besar ya. Mereka itu, jumlah mereka itu bahkan lebih daripada manusia yang sekarang nampak di muka bumi. Tapi mereka disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup, tidak bisa mengakses kepada manusia yang lain, ditutup dengan satu benteng yang besar yang sudah dibangun oleh Dzulqarnain tadi. Ya, inilah terbatasnya manusia. Walaupun sekarang teknologi canggih, ada satelit, cari di Google di mana dan sebagainya, tetap Allah masih merahasiakan. Belum terdeteksi. Dia ada di antara dua gunung yang besar, benteng. Ada benteng di tengah-tengah. Tidak bisa keluar. Ya'juj dan Ma'juj walaupun dia kuat, ya kata Allah dalam Al-Quran, dia tidak bisa melubanginya dan tidak bisa melewatinya, tidak bisa manjat naik ke atas terus kemudian mau keluar, tidak bisa kata Allah, sampai Allah nanti melaksanakan janjinya. Ya, pada waktunya nanti dia bisa keluar.
Yaitu apa? Dalam kisahnya disebutkan, ya pada waktu nanti dia bisa keluar, bisa membongkar benteng itu, menghancurkan daka, fajalahu dakaan, menjadikannya hancur, yaitu pada saat kan mereka tiap hari juga melubangi ya, berusaha melubangi pada waktu pagi, dari mulai pagi nanti sampai sore itu ketika mereka selesai ya kita pulang, kita teruskan lagi besok. Itu kembali lagi seperti semula benteng itu. Jadi besok gali di ini lagi nggak bisa. Nanti pada saat itu sudah akan dihancurkan ya dengan janji Allah tadi itu, maka pada hari itu, pada hari nanti akan hancur. Pada saat itu sudah beres, dia mengatakan insya Allah. Ya insya Allah, Ya'juj dan Ma'juj itu mengatakan insya Allah kita akan teruskan besok. Nah sehingga yang udah digali itu tidak lagi kembali seperti semula karena mengucapkan insya Allah. Nah baru besoknya ya digali lagi, hancur, yang akan merusak ke muka bumi. Iya. Ya, itu diilhami oleh Allah, dia mengatakan insya Allah. Itu dengan insya Allah bisa itu. Ya, benteng yang dibangun kuat oleh Zulkarnain saya bisa ditembus dengan kata insya Allah oleh Ya'juj dan Ma'juj. Jadi ini betapa pentingnya kita jangan menyepelekan kata insya Allah ini. Nah, kita akan masuk kepada pembahasan. Jadi ada tema-temanya. Dari ayat berapa? 1 sampai 5. Ini sebagai pembukaan dulu sebelum masuk kepada kisahnya. Ayat 1 sampai 5 judulnya Al-Qur'an Jalan yang Lurus sebagai peringatan dan kabar gembira. Kita baca dulu dari Arab gundulnya. Silakan, Wan. Suratul Kahfi Makkiyah wa ayatuha. Langsung terjemah. Surat Al-Kahfi golongan Makkiyah dan ayatnya itu 110. Baina yadai surah, sekitar tentang surat. Suratul Kahfi min suwaril Makkiyah. Surat Al-Kahfi dari surat-surat Makkiyah. Wa hiya ihda surin khamsin budiat alhamdulillah. Dan surat ini adalah salah satu surat dari surat yang 5. Dari 5 surat. Dari 5 surat yang dimulai dengan alhamdulillah. Wa hadhihi suwar, dan surat-surat itu adalah Al-Fatihah. Wa hadhihi suwaru ya, dan surat-surat ini adalah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, Saba dan Fatir. Wa kulluha tabtadi'u bitamjidillah jalla wa ala wa taqdisihi. Taqdis atau kemana? Tamjid ya. Taqdisihi. Dan semuanya itu memulai dengan pujian kepada Allah yang maha jalla, maha mulia dan maha tinggi, dan juga mensucikannya. Wal i'tiraf atau kemana? Taqdis. Berarti wal i'tirafi lahu bil azamati wal kibriyai, dan pengenalan kepadanya, mengakui baginya dengan keagungan dan kebesarannya. Wal jalali wal kamali, dan kemuliaan dan kesempurnaannya. Jadi surat Al-Kahfi ini salah satu dari 5 surat yang diawali dengan alhamdulillah. Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun ada bismillah dulu kalau Al-Fatihah. Terus ta'arradat as-suratu al-karimatu li salasi qasasin min rawa'i qasasil Qur'an.
Surat yang mulia ini. Surat yang mulia ini Ar-Ra'd apa? Mengemukakan. Mengemukakan 3 kisah. Tulis itunya. Terjemahnya kalau ada yang tahu tulis. Roai apa? Roai jama dari roi'a ke yang indah, bagus. Termasuk kisah-kisah yang indah dalam Al-Qur'an. Termasuk kisah-kisah yang indah dalam Al-Qur'an. Fi sabili takriri ahdafiha, dalam cara penetapan tujuannya yang dasar, al-asasiyah yang dasar, litasbitil aqidah, untuk menetapkan akidah, wal iman, dan keimanan, bi'azamati dzil jalal, dengan keagungan yang mempunyai kemuliaan atau Allah Subhanahu wa taala. Amal ula, adapun yang pertama, fahiya kisah ashabul kahfi. Yang pertama adalah kisah ashabul kahfi. Wahia kisatut tadhiyatu bin nafsi. Tadhiyati bin nafsi, dan yaitu adalah kisah tadhiyah apa? Berjelas. Pengorbanan. Adha korban artinya. Tadhiyah pengorbanan. Dan dia itu adalah kisah pengorbanan jiwa dalam cara fisabilil akidah, dalam jalan akidah. Wahum al-fityatul mu'minun alladzina kharaju min biladihim firaran bidinihim. Dan mereka itu adalah kisah para pemuda, para pemuda yang beriman, yang melarikan diri keluar dari negerinya, berlari, dalam keadaan berlari atau kabur, bidinihim, dengan agama mereka, dengan membawa agama mereka. Walaja'u ila ghori fil jabal, dan mereka benar-benar datang berlindung. Berlindung atau mengungsi bisa. Dan mereka berlindung di gua, di gunung. Suma makasu fihi niyaman salasumi'ati wa tis'i sinin. Kemudian mereka tinggal di dalamnya dalam keadaan tertidur selama 309 tahun. Suma ba'asahumullahu ba'da tilkal muddah at-tawilah. Kemudian Allah membangkitkan mereka setelah waktu yang lama. Wal qissatu tsaniyah, dan kisah yang kedua, qissatu Musa ma'al Khidir, kisah Musa dan Khidir. Wahia qissatu tawadi'i fi sabili talabil ilmi. Dan yaitu adalah kisah ketawaduan dalam jalan mencari ilmu. Wama jaro minal akhbaril ghaibiyati allati atwa'allahu 'alaiha zalikal 'abdus salih. Zalika abda solihah. Wa majaro berjalan. Apa yang berjalan dari berita-berita yang gaib, yang mana Allah memberikannya kepada hamba yang soleh, yaitu Khidir. Walam yang arifuha
ada lam. Walam yang arifha Musa alaihissalam, dan yang mana tidak diketahui oleh Musa alaihissalam hatta a'lamahu dia memberitahukannya. Fa'ilnya qadir. A'lamahu bihal khidiru. Bisa qadir, bisa hidir. Sampai Khidir memberitahukannya kepadanya kaki sati safinah, seperti kisahnya perahu, hadisatu ke kisah berarti hadisati qatslil gulam, dan kejadian pembunuhan seorang anak, wabina'il jidar, dan pembangunan tembok. Ya, itu kisahnya. Wa kisah salisah, dan kisah yang ketiga, kisah Dzulqarnain. Wa huwa malikun. Dia seorang raja. Makan Allah, yang Allah tempatkan. Bukan tempatan, makanya memberikan kekuasaan. Ya Allah memberikan kekuasaan kepadanya. Yang Allah memberikan kekuasaan kepadanya bin taqwa, dengan ketakwaan, wal adl, dan wal adli, dan keadilan, an yabsuta sultanahu ala ma'murah, untuk membentangkan kerajaannya dalam kemakmuran. Di atas kemakmuran. Wa an yamlika masyariqal ardi wa magharibaha, dan untuk agar dia menguasai timur bumi dan barat. Wa makana min amrihi fi bina'is saddil azim, dan apa juga dalam perintahnya untuk membangun membangun Sadil Azim, tembok benteng yang besar yang menghalangi Ya'juj Ma'juj. Terus sampai selembar. Wa kama istakhdamat fi surah, dan sebagaimana surat ini menggunakan fisabili hadufiha, dalam jalan tujuannya, mencapai tujuannya. Hadhil qasas salas, tiga kisah ini istakhdamat amsilatan wa qi'iyatan salasatan. Dia menggunakan tiga perumpamaan yang terjadi atau yang terjadi dalam kenyataan. Dibayani annal haqqo, untuk menjelaskan bahwasannya hak itu layar tabitu tidak terikat bikasratil mal, dengan banyaknya harta, wasultan, dan kekuasaan. Wa innama, dan hanyalah murtabitun bil aqidah, sesungguhnya dia itu terikat dengan akidah. Al-masalul perumpamaan yang pertama, lil ghaniyil mazhu bimalihi, bagi orang yang kaya, al-mazhu yang diberikan kesenangan dengan hartanya, dengan hartanya. Wal fakirul mu'tazu bil aqidatihi wa imanihi, dan orang yang fakir yang diberikan mu'tazu kekuatan, yang diberikan kekuatan dengan akidahnya dan imannya. Fi qissati ashabil jannatain, dalam kisah penghuni dua surga. Pemilik bukan surga, kebun.
pemilik 2 kebun. Oh, pemilik 2 kebun. Wasani dan yang kedua lil hayatid dunya, untuk kehidupan dunia, wa ma yalhaquha min fana'i wa zawal, fana'in wa zawalin, apa yang menyertainya dari kepanaan dan zawal, kelenyapan. Wasalis dan yang ketiga mislut masalu perumpamaan. Masalut takabur, Ya. masalut takaburi. Jadi perumpamaan kesombongan, wal gururi dan tertipu, ya guru itu penipu, apa ketertipuan, musyawaron digambarkan fi hadisati imtina'i iblis ani sujud, yang digambarkan dalam peristiwa menolaknya iblis untuk sujud li Adam, kepada Adam. Wa mana lahu minat tordi wal hirmani, apa yang ia dapatkan, dan apa yang ia dapatkan dari tordi, dari pengusiran dan pelarangan, pengusiran dan pelarangan. Maksudnya pengusiran dari surga dan pelarangan pengharaman dari surga, tidak boleh masuk surga. Wa kullu hadhil qasasi wal amsali biqasdil izati wal i'tibari, dan semua kisah ini dan perumpamaan ini dengan maksud al-izati, memberikan pelajaran dan nasihat, wal i'tibar dan pelajaran. Terus sedikit lagi At-tasmiyah penamaan. Sumiyat suratul kahfi, dinamakan surat al-kahfi, lima fiha minal mu'jizati robbaniyah. Karena padanya itu ada dari mukjizat Tuhan, ketuhanan. Fitilka kisotil ajibati al-gharibati kisoti ashabil kahfi, dalam kisah itu yang sangat menakjubkan dan asing, yaitu kisah ashabil kahfi. Ya. Jadi baina dari surah ini kandungan semua isi surat. Ya, jadi semua isi surat Al-Kahfi itu tadi dijelaskan. Ya, ada 3 kisah, yaitu kisah Ashabul Kahfi, Dzulqarnain, dan Nabi Musa dan Khidir. 3 kisah. Ada juga terdapat perumpamaan. Nah, tujuan dari kisah-kisah dan perumpamaan ini adalah sebagai apa? Untuk menguatkan akidah. Ya, jadi yang namanya kebenaran itu tidak terikat kepada kekayaan. Jadi jangan melihat orang kaya berarti dia benar, belum tentu. Jadi jangan mengukur kebenaran itu adalah bagi orang kaya atau tidak terikat dengan kekuasaan. Tapi terikatnya dengan apa? Akidah yang benar. Ya. Kenapa dinamakan surah Al-Kahfi? Karena di dalamnya terdapat mukjizat yang hebat, yaitu kisah Ashabul Kahfi, ya, menunjukkan kekuasaan Allah. Ya. Nah, kita masuk berikutnya al-lughah, ya. Jadi di sini dijelaskan ini dari min ayati wahid, ya, ayatil ula ila nihayati ayat sita wa isrin sampai ayat 26. Nah, sebelum masuk kepada tafsirnya, ini kan tafsir Sofwat Tafsir, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Jadi Sofwat Tafsir ini merupakan ringkasan inti dari berbagai kitab tafsir. Makanya dinamakannya juga Sofwatut Tafsir, pilihan dari tafsir-tafsir. Jadi diringkas dari berbagai tafsir. Sangat ini kesungguhan beliau di dalam memilih pendapat-pendapat mana yang dipilih di dalam tafsir, karena banyak perbedaan pendapat di dalam tafsir juga. Al-lughah, siapa lagi berikutnya? Siap. Sini supaya kena ini.
Jangan kalah sama Pahan ini. Langsung alugo bahasa. Ayo sudah alugo. Alugo tuh. Al-lugatu bahasa. Ya. Didekatkan dengan Bahi baik apa artinya? Membunuh diri sendiri. bahi membunuh diri sendiri. Mencelakakan diri sendiri. Qatilun wa mahlukun Muhlikun. muhlikun qala lais. Sedikit-sedikit terjemahkan. Qatilun Qatilun membunuh, muhlikun mencelakakan. mencelakakan berkata. Lais berkata, Al-Lais berkata. Lais berkata. Bahi mencelakakan Baho'ar rajulu nafsahu. Baho'a rajulun nafsahu. Seorang laki-laki. Laki-laki telah mencelakakan dirinya. Idza qatalaha apabila dirinya dibunuh. Apabila dia membunuh dirinya sendiri. Goizon dalam keadaan marah. Wa aslun bahi. Wa aslul buhi asal dari kata buhi. Wa aslun buhi. Ya, asal dari kata buhi, terjemahkan. Asal dari kata buhi. Dan asal dari kata buhi. Yaitu al-juhdu. Apa al-juhdu? Sungguh-sungguh. Ya, kesungguhan. Kama qala Farro. Seperti yang dikatakan Farro. Iya. Udah itu, udah titik di situ. Seperti yang dikatakan oleh Farro. Udah, sekarang lain lagi. Jurujan. Sekarang membahas kata jurujan. Al-juruju. Juruj itu adalah. Terus baca al-ardu alati. Al-ardu alati la nabata 'alaiha. Ya, betul. Apa bumi yang tidak tumbuh padanya. Yang tidak tumbuh apa? Tumbuh. Iya. 'Alaiha al-kahfi gua. Nah, sekarang kata al-kahfi apa itu al-kahfi? An-naqabul muttasi'u fil jabal. Naqabu tempat yang tempat yang tertutup. Naqab tempat yang tertutup yang luas. Tempat yang tertutup yang luas dalam gunung. Di gunung. Wa dalam yakun muttasi'an bahwa gorun. Kalau tidak luas dia disebutnya gurun. Nah, ini jadi apa perbedaan al-kahfu dan gor? Nah, itu perbedaannya. Ya, kalau al-kahfi gua yang luas. Ya, di dalamnya agak luas, tapi kalau gor sempit seperti Rasul Gua Hiro disebutnya kahfi atau gor? Gor karena sangat sempit sekali. Ya. Gitu. Sangat sempit sekali. Terus. Ar-Raqim. Wah. Rokim ya. Allahul ladzi kutibat fihi asma'u ashabil kahfi. Ya. Yaitu lauh lembaran. Yang ditulis padanya nama-nama pemuda gua. Ashabul kahfi. Jadi ar-Raqim. Nah, Raqim nih apa? Nah, ini pilihan karena nanti ada kalau di tafsir lain banyak penafsiran, tetapi yang lebih tepat, nah beliau memilih pendapat yang lebih tepat tentang makna ar-Raqim itu adalah lembaran. Jadi buku. Jadi lembaran-lembaran yang di dalamnya disebutkan nama-nama Ashabul kahfi dan kisah-kisah itu merupakan keajaiban, mukjizat dari Allah. Merupakan keajaiban. Terus syatoto, kata syatot apa? Asyatotu al-jawru wal gulu wa ta'dil ya ta'dil hada qala. Apa artinya? Al-jawru kejoliman dan gulu apa?
berlebihan dan berlebihan watak tadi wa ta'di al hada melampaui batas. dan melampaui Batas. Karo Ya. istat Ini contoh kalimatnya istato fil amri jawazal hada. Dia atau seseorang itu istato fil amri dalam urusan, maksudnya jawazal hada melampaui batas. Wasyatol manzilu ba'uda artinya. Ya, syato al manzil apa? Rumah itu syato maksudnya ba'uda, ba'id, jauh. Ya, jadi jauh bisa arti jauh. Syato itu bisa arti jauh. Bisa arti jauh, zolim melampaui batas. Kemudian tazawaru tatanaha wa tamiru minal izwirori bimakna bimana al maili. Artinya apa? Tatanaha dengdek, tatanaha dengdek miring. Watamilu condong. Minal izwiror berasal dari kata izwiror, masdarnya izwiror. Bimakna al mail maknanya condong. Qala antaro berkata, antaro nama orang. Wazwarro minal waqa'a min bukan min man waqa'al qana bilibanihi. Izwaro apa? Condong, man waqa orang yang kona apa ya? Bilibanihi dengan nah ini suatu istilah ya, ini nanti dicari, saya juga lupa artinya apa nih. Ya, intinya ini menjelaskan kata izwaro itu artinya condong ya. Lewat al-wasid al-fina ay fana'il kahfi Fina'il kahfi. Pina apa pina? Fil pina. Fil pinai amamal maksud apa? Halaman. Ya, jadi al-wasid itu artinya halaman gua, jadi di depan gua, bukan di dalam, jadi di halaman. Karena halaman berarti di luar gua, di depan pintunya, itu yang disebut al-wasid. Kan nanti ada wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka menelentangkan lengannya di halaman gua. Jadi di luar, bukan di dalam anjingnya itu. Ya, nanti kita masuk ke dalam pembahasan kisah. Sabar dulu. Terus. Fajwa itu muttasi'un minal makan. Yang luas ya. Yang luas dari tempat atau tempat yang luas. Bukan. Warik apa? Biwarikikum hadi warikikum. Al-warik yaitu apa? Lil fiddati madrubatan amla. Isim lafaz yaitu lil fiddah. Apa fiddah? Perak. Itu satu nama untuk perak, sawaan sama saja. Kanat madrubatan, keadaannya digunakan untuk mata uang, amla atau tidak. Aksara atla'na, kami pertemukan. Kami pertemukan. Tamaro tujadilu wal mara'u.
Tajadul wal mira'u mira'u. Dua miro. Wal mujadalah itu berdebat. Ya udah. Bagus ya, bahan sudah berusaha. Jadi itu dijelaskan dari segi kebahasaan, ini belum masuk kepada tafsir ya. Gitu. Nah, kita masuk ke dalam tafsir dari ayat 1 sampai ayat berapa? Pelajaran. Jadi ini mengandung beberapa pelajaran. Pelajaran pertama apa tadi judulnya? Al-Qur'an jalan yang lurus sebagai peringatan dan kabar gembira. 1 sampai 5. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya, coba perhatikan, renungkan terjemahnya, maknanya. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, ya, yaitu kitab di sini maksudnya Al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu, dan dia tidak menjadikannya, maksudnya tidak menjadikan kitab Al-Qur'an itu iwajan, bengkok. Di sini ditafsirkan at-tafsir alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihil kitab. Tafsirnya ay as-sanaul kamil, yaitu sanjungan atau pujian yang sempurna, ma'at ta'zimi, disertai dengan pengagungan, wal ijlali, dan pemuliaan, lillah, bagi Allah, alladzi anzala, yang telah menurunkan, ala rasulihi Muhammadin, kepada rasulnya yaitu Muhammad, Al-Qur'ana, Al-Qur'an, nikmatan alaihi, sebagai nikmat untuknya, wa ala sa'iril khalqi, dan kepada seluruh makhluk. Ini sebagai mukadimah ya. Walam yaj'al, dan dia tidak menjadikan lahu baginya iwajan, kebengkokan. Suatu kebengkokan. Ae, yaitu maksudnya lam yaj'al fihi, tidak menjadikan padanya syai'an, sesuatu pun. Kalau sesuatu pun itu sampai yang sekecil-kecilnya nggak ada. Jadi sesuatu pun berarti sekecil apapun, minal iwaj, dari kebengkokan. Jadi paling kecil dari Quran apa? Hurufnya, itu kan satu huruf paling kecil kan. Jadi satu huruf pun tidak ada yang bengkok. Bengkok dalam arti apa? Bukan huruf bengkok mah ya kan. Huruf bengkok apa? Ya, yaitu la fi al-fadhihi, tidak di dalam lafadznya, wala fi ma'anihi, dan tidak di dalam maknanya. Walaisa fihi, dan tidak ada padanya ayu aibin, aib apa saja, kekurangan apa saja tidak ada. Au tanakus, atau kekurangan. Maaf, bukan tanakus ya, apa? Tanakut. Kalau tanakut bukan kekurangan, pertentangan, berselisihan. Jadi antara ayat dengan ayat yang lain tidak bertentangan. Tanakut. Makanya kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apa? Bukan itu. Kalau bukan apa? Kan min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu berasal dari selain Allah, maka dia akan ada pertentangan yang banyak. Tapi tidak ada satupun ayat atau kata yang saling bertentangan, tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, ini untuk menjawab sebenarnya bagi orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Quran itu sihir. Ya, Quran itu adalah syair. Ya, dan mengatakan Quran itu katanya dongeng orang-orang terdahulu, asatirul awwalin. Ya, dongeng, disebut dongeng. Maka dikatakan walam yaj'al, tidak sama sekali ini bukan dongeng, bukan sihir, bukan syair. Ya, ini adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kebengkokan sedikit pun. Ya, kalau tidak ada kebengkokan berarti qayyiman, lurus. Nah, ini
sebaliknya, qayyiman. Ai mustaqiman, lurus. La ikhtilafa fihi, tidak ada pertentangan di dalamnya. Wala tanaqudha, tidak ada perselisihan. Qala Tabari, Imam Tabari berkata. Imam Tabari dalam tafsir apa? Ya, Tabari dikenal dengan tafsir Tabari. Ini tafsir yang paling awal, tafsir yang paling pertama, kitab Tabari. Hada minal muqaddam. Ini yang termasuk yang diawalkan, wal muakhkhar, dan yang diakhirkan. Ai anzalal kitaba, dan dia menurunkan, maksudnya dia menurunkan kitab qayyiman wa lam yaj'al lahu iwajan, lurus dan tidak menjadikannya bengkok. Jadi ini dibalik, yang harusnya di akhir diawalkan, yang di awal diakhirkan. Jadi asalnya itu qayyiman walam yaj'alahu iwajan, dibalik walam yaj'alahu iwajan qayyiman, jadi dibalik. Harusnya qayyiman dulu, qayyiman lurus, walam yaj'alahu iwajan, dan tidak menjadikannya bengkok. Dibalik walam yaj'alahu iwajan dulu baru qayyiman. Ya, menurut Imam Tabari ini ada satu bahasa yang dibalik. Itu semua ada hikmahnya. Allah kenapa membalik itu? Semuanya Allah menyusun kitabnya dengan rapi, serapih-rapinya. Ya, ini keajaiban, kemujizatan. Makanya Quran ini mujizat terbesar. Sampai susunan katanya kenapa begini, itu sangat mengandung hikmah yang luar biasa. Ya. Karena ada kerapihan dalam menyusun maknanya, kerapihan dalam menyusun lafaz. Ya, sampai kan Allah Subhanahu wa taala ini sangat indah sekali. Di akhir ayat kan ada keindahan bunyi yang sama di akhir ayat itu. Ya, walam yaj'allahu iwaja, itu kan nanti hasana, abada, walada, kadiba, asapa. Ada keindahan. Dalam balaghah disebutnya as-saj'un. Ya, as-saj'un. Wala tafawut, tidak ada kesemrautan, pabulit, tidak ada pabulit, tidak ada acak-acakan. Wala iwijaj, dan tidak ada kebengkokan. Wala mail anil haq, dan tidak ada penyelewengan dari yang benar, Jadi lawannya bengkok lurus, ya. Nah, tujuannya untuk apa? Liung diro ba'san syadidan, untuk memperingatkan, ya. Nah, di sini objeknya maf'ul awalnya dihilangkan. Objek pertamanya dihilangkan untuk memperingatkan siapa? Ya, orang-orang yang mengingkarinya. Orang-orang yang tidak beriman kepada Quran, ba'san syadidan, dengan siksaan yang besar, yang keras. Milladunhu, siksaan itu bukan dari yang lain, bukan dari malaikat, bukan dari manusia, tapi milladunhu, dari sisi Allah siksaan itu. Ya, jadi kerasnya itu luar biasa. Kalau dikatakan disiksa dengan keras, tapi hanya siksaannya berasal dari manusia, itu belum apa-apa, belum ada apa-apanya. Sekarang misalnya ada orang disiksa, ya, di penjara, disiksa oleh orang kafir, orang beriman disiksa, keras siksanya. Itu kan berasal dari manusia. Tapi nanti di akhirat Allah menyiksa itu, makanya Allah katakan la yu'adza adabahu ahad wa la yusiku wasaqahu. Awalnya apa? Tuli hayati, terus fayauma idzin la yu'adzabu. Pada hari ini tidak ada lagi adabu ahad, yang disiksa seperti siksaan yang diberikan oleh Allah. Jadi tidak ada bandingannya lagi siksa Allah itu. Milladunhu. Ailing diro bihadzal Qur'an al-kafirin adaban syadidan. Yaitu Allah memperingatkan dengan Quran ini kepada orang-orang kafir tadi, dengan azab yang keras, min indihi ta'ala, dari sisinya Allah Ta'ala, wa yubashshira al-mu'minin, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang beramal soleh, aimu yubashshiral musaddiqin bil Qur'an, yang membenarkan Al-Qur'an, alladzina ya'maluna al-a'mala sholihah,
yang mengamalkan amal-amal soleh. Ai anna lahumul jannata, bagi mereka surga, wa ma fiha minan na'imil muqimi, dan apa yang ada padanya berupa kenikmatan yang terus menerus, kenikmatan yang terus menerus. Makithina fihi abadan, mereka tinggal di sana selamanya. Muqimina fi dzalikan na'im, mereka tinggal di kenikmatan itu. Alladzi la intihaa lahu wa la inqidaa, tidak ada akhir dan tidak ada putus. Tidak ada habis, tidak ada akhir dan tidak ada habisnya. Ya, inqada habis. Wa yunzirul ladzina qalu, dan memperingatkan orang-orang yang berkata ittakhadallahu awaladan, Allah mempunyai anak, Allah mengambil anak. Ai yuhawwifu ulaikal kafirin, menakut-nakuti orang-orang kafir itu, alladzina nasabullaha, yang mereka nasabkan lillahi, bagi Allah, alwalada, anak, ada bahul alim, dengan siksanya yang pedih. Qala al-Baidawi, nah ini nama ahli tafsir juga, ada tafsir Baidawi. Fasahum bidzikri, Allah menyebutkan mereka, menghususkan mereka dalam penyebutan, wa kararul inzar, dan mengulangi peringatan, isti'zoman, untuk menganggap besar, likuprihim, kekufuran mereka. Wa innama lam yudkar al-mundaru bihi, hanya saja tidak disebutkan yang diperingati itu dengannya, istighnaan, karena dirasa cukup, bitaqaddumi dzikrihi, ya, dengan diawalkan penyebutannya. Jadi cukup, sudah diketahui, kan nggak disebutkan di sini orang-orang kafirnya. Wa yunziru ba'san, langsung. Ya. Nah ini sebenarnya kan disebutkan di awalnya umum, wa yunzirul ladzina, sebelumnya wa yunziru ba'san, ya, yunziru ba'san syadidan, itu kan secara umum orang-orang kafir. Tapi setelah itu disebutkan yang khususnya, yaitu orang-orang kafir yang mengatakan Allah punya anak. Nah, ini secara khusus, walaupun orang kafir kan tidak semuanya itu, berbeda-beda orang kafir itu. Ada yang tidak mengatakan Allah punya anak, tapi mereka menyembah berhala yang lain. Ya, banyak orang kafir itu, banyak jenisnya. Bahkan orang misalnya dia meyakini Allah tapi tidak menerima kebenaran Quran, tetap dia kafir. Jangankan semua, satu ayat misalnya, satu ayat di Quran kamu tidak percaya satu ayat itu, kafir udah. Jangan satu ayat, satu kata. Iya. Iya, tidak. Maka orang beriman itu mengimani Quran semuanya. Tidak boleh misalnya yang ayat ini mah kayaknya nggak percaya gitu. Ya semua gugur keimanannya. Ya. Nah, maksudnya siapa? Orang yang menyebutkan bahwa Allah punya anak siapa? Orang apa? Hah? Nah, ini salah. Karena gini, ini kan Makkiyah, diturunkan dalam periode Mekah. Rasul sudah bersinggungan dengan orang Kristen belum? Belum. Rasul bersinggungan dengan Kristen itu kapan? Ketika di Madinah. Nah, itu terjadi perang melawan apa? Kan itu mah Yahudi, kan sekarang Kristen maksudnya. Persia Majusi. Satu lagi, ya itu. Romawi kan orang Kristen. Berperang di perang perang Mu'tah, bukan Mu'tah ya. Ya, perang Mu'tah, perang Tabuk, itu kan menghadapi Romawi. Nah, ini Makkiyah, Rasul belum bertemu dengan orang-orang Kristen. Tapi turun ayat ini maksudnya bukan orang Kristen, tapi maksudnya orang-orang musyrikin
ya, yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu adalah putrinya Allah. Jadi sama, jadi mengatakan bahwa Allah punya anak, bahkan anak perempuan, yaitu malaikat. Nah, makanya kita harus hati-hati nih, jangan mengatakan bahwa malaikat itu perempuan. Ya, kalau kalian lihat misalnya di dalam film-film, ketika ada angel-angel itu kan digambarkan dengan perempuan, dengan peri, ya peri-peri gitu ya, perempuan gitu, ada sayapnya, perempuan. Ini anggapan orang kafir bahwa malaikat itu perempuan, padahal malaikat apa jenis kelaminnya? Tidak ada. Hah? Ada jenis kelaminnya nggak malaikat? Hah? Jangan disamakan dengan manusia. Ya. Allah itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan. Jangan disamakan dengan makhluknya. Ya. Kemudian berikutnya apa? Ma lahum bihi min ilmin wala liabai. Tidak, mereka tidak memiliki ilmu terhadapnya, terhadap malaikat tadi. Jadi mereka hanya anggapan saja. Ya, anggapan bahwa malaikat perempuan putrinya Allah. Itu anggapan mereka yang tidak ada ilmu. Wala liabaihim, dan juga tidak dimiliki ilmunya, tidak punya ilmu nenek moyang mereka. Jadi itu langsung dibantah. Karena kalau dikatakan, kamu kenapa menyembah berhala dan mengatakan bahwa malaikat itu putri-putri Allah? Mereka mengatakan nenek moyang kami juga dulu begitu. Langsung dibantah, wala li abaihim. Nenek moyang mereka juga sama, tidak tahu. Ya. Jadi dia langsung diberikan pembantahan karena ini akan dijadikan alasan oleh mereka. Ya, nenek moyang dari dulu juga udah gitu. Nah, gitu. Makanya sikap seperti itu harus dihilangkan. Karena di orang Islam pun masih ada tradisi-tradisi membiasakan ini warisan nenek moyang kita. Ya, kita harus melestarikan budaya. Siapa itu? Masih ada tradisi karurun ya, sesajen. Padahal nenek moyang kita kalau mau ditelusuri lebih jauh lagi, ya. Kita semua berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam kan tidak musyrik. Ya. Itu. Nenek itu maksudnya bukan hanya ini nenek gitu, tapi maksudnya juga kakek moyangnya. Itu peribahasa aja. Kaburot, nah ini tidak kecil. Orang mengatakan, makanya jangan sembarangan mengatakan sesuatu yang membuat Allah marah, itu akan membuat dia masuk neraka. Kaburot bagi Allah besar. Mungkin orang menganggap sepele, Allah punya anak dan sebagainya, itu adalah pelecehan yang besar terhadap Allah, sehingga Allah katakan kaburot kalimatan takhruju min afwahihim. Perkataan itu besar sekali, besar yang keluar dari mulut mereka. Ya, iyaquluna illa kadiba. Tidak ada yang mereka katakan kecuali kebohongan. Jadi jangan menganggap enteng. Makanya orang misalnya diskusi apa menganggap enteng pembahasan. Ya, dengan mengatakan tadi itu memprotes Quran, memprotes Allah. Bahkan tidak boleh pada hal-hal yang disucikan kita kemudian bercanda. Tidak boleh membercandakan nama Allah. Apa bi ayatillahi apa billahi wa ayatihi kuntum tastajibun. Apakah kamu terhadap Allah dan ayat-ayat mempermainkan? Jadi tidak seperti itu. Tidak boleh kita mempercandakan Allah, tidak boleh mempercandakan surga dan nerakanya, tidak boleh mempercandakan malaikat-malaikatnya. Jadi bercanda, tidak boleh.
Karena sesuatu yang disucikan. Kalau 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 kita membuatnya dia bercanda, berarti kita menyepelekannya, merendahkannya. Jadi jangan dianggap sembarangan. Ya, itu orang-orang liberal banyak sekali kata-kata yang keluar dari mulut-mulut mereka, orang-orang liberal yang hati-hati, kita harus bisa menghadapinya, berjihad. Sangat besar itu di sisi Allah, mereka berkata-kata begitu. Ya, ada misalnya itu bapaknya pluralisme ya, Gus Dur yang tidak almarhum itu ya. Dia mengatakan apa? Al-Quran adalah kitab yang paling porno. Ya, bahkan anak-anak muda, anak-anak kuliahan yang mereka itu kuliah yang pemikiran liberal, mereka mengeluarkan kata-kata kesesatan. Ya, bahwa katanya Al-Quran ini adalah merupakan kecelakaan sejarah, gitu kan. Al-Quran ini merupakan produk budaya. Al-Quran ini atau mushaf Quran itu disusun oleh generasi Utsman yang tidak kreatif, katanya. Jadi macam-macam mereka menghina. Itu kata-kata begitu jangan kita anggap sepele. Itu berat, kaburat kalimatan takhruju min afwah. Jangan dianggap sepele, itu besar di sisi Allah itu. Harus diingat ya nanti ya kalian ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, ingatkan bahwa ini tidak sepele dalam di sisi Allah, kata-kata begitu. Ya. Banyak sekali yang bahkan kemarin ya ketika nonton liberal itu ya ada kata-kata buku yang dibuat indahnya kawin sesama jenis. Itu kan menentang Allah itu. Ya, perkawinan sesama jenis yang sudah diharamkan, dia malah katakan indah. Indah apanya? Jadi ini Al-Quran ini peringatan bagi orang yang menentang, sekaligus kabar gembira buat kita yang konsisten menjaga kata-kata kita, lisan kita ya dari kata-kata yang sesat. Karena orang bisa sesat itu hanya dengan mengungkapkan kata-kata. Ingat, orang murtad itu kan bisa dengan perbuatan, bahkan bisa dengan perkataan sekalipun, bisa dengan hati. Orang berkata-kata bisa membuat dia sesat. Ya, bahkan di UIN Bandung kan ada yang mengatakan anjing wakbar. Ya, itu melecehkan. Mari kita berzikir katanya. Saya cari-cari videonya lupa ya. Videonya belum ketemu kemarin. Ada itu kesesatan di UIN, mereka semua padahal yang mereka pelajari agama, tetapi karena pemahamannya sudah rusak, mereka melecehkan. Ya, mereka menulis di sana inilah area bebas Tuhan. Ya, itu sekuler, liberal, ateis, ya kan? Yang melecehkan. Itu kata-kata itu kaburat kalimatan takhruju min afwahihi yaquluna illa kadziba. Ingat ini, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru pelajaran yang pertama ya, kayaknya cukup panjang juga pembahasannya. Ya, nanti juga kita lanjutkan di ayat berikutnya. Itu kesedihan ya, kesedihan itu tapi semuanya adalah ujian. Itu masuk pelajaran kedua, tapi nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya ya, supaya sedikit-sedikit kita pelajari, kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ayat-ayat yang kita pelajari kita terapkan. Ingat ya, tidak boleh berkata-kata yang sembarangan, yang itu merupakan kesesatan. Karena walaupun kita enteng di mulut, tapi kata Allah apa? Kaburat kalimat. Ya.